informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Ya, baik, di 102,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi insan mesra dimanapun Anda berada. Luar biasa sekali pagi hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial menurut saya. Beliau ini kedatangan pertama beliau di Radio Mesra, dan insya Allah ini bukan kedatangan pertama untuk satu kali, Pak ya. Nanti insya Allah beliau akan bisa hadir menyapa pendengar insan mesra. Seperti yang kita informasikan tadi, bahwa hari ini di ruang bincang kita hadirkan Bapak Kapolres Kota Parepare, Bapak Indra Waspada Yuda, yang akan memberikan himbauan terkait dengan malam pergantian tahun. Saya rasa ini memang sangat penting, apalagi untuk menjaga kondusif untuk Kota Parepare. Dan Bang Dimas tahu tidak, insan mesra tahu tidak, jadi Bapak AKP Indra Waspada ini, beliaulah yang punya tanggung jawab tuh besar terhadap keamanan yang ada di Kota Parepare. Itu tugas negara. Jadi bukan hanya beliau, jadi masyarakat Parepare juga harus membantu. Membantunya gampang, dengan cara apa? Kita mendengarkan himbauan beliau seperti apa agar bisa Parepare tertib sesuai dengan harapan kita bersama, seperti itu. Ya, apa kabar? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi sekalian. Untuk sahabat Radio Mesra dimanapun berada di Kota Parepare. Panggilannya Pak Insan Mesra. Insan Mesra, mohon maaf. Insan Mesra, luar biasa. Terima kasih Pak kedatangannya di sini. Kami paham bahwa banyak kesibukannya, tapi terima kasih sudah bisa datang ke sini untuk berkunjung bersama pendengar radio kami, dan kebanggaan juga buat kami. Dan kayaknya semangat sekali nih walaupun di tengah kesibukannya, Pak ya. Alhamdulillah. Yang penting sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat, Pak. Iya. Pak Indra, ini kan sudah menghadapi tahun baru. Biasanya kalau tahun baru ini ya banyak saja hal-hal yang misalnya dilakukan oleh masyarakat. Tentunya juga ini tidak terlepas dari pengawasan penegak hukum, khususnya teman-teman di kepolisian. Nah, barangkali ada juga himbauan-himbauan yang masyarakat masih tahu nih, Pak. Karena kan malam tahun baru ini ya memang sih masyarakat bebas melakukan apa saja, tapi ada batasannya tuh kan, Pak. Seperti apa? Kira-kira seperti apa nih persiapan kepolisian menjelang tahun baru 2026 ini, Pak? Baik, terima kasih untuk moderator yang telah membuka komunikasi ini. Pertama-tama tentunya saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Mesra dan seluruh insan mesra yang ada di manapun berada. Tentunya ini salah satu bentuk komunikasi yang baik antara pihak kepolisian dengan pihak media ataupun dari pihak Radio Mesra ini sendiri. Tentunya pada kesempatan hari ini saya akan memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk bisa memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas terkait dengan dalam rangka libur Natal 2025 dan dalam rangka menyambut pergantian tahun 2026. Tentunya para insan mesra perlu ketahui bersama, saat ini kami dari pihak kepolisian, khususnya dari Polres Parepare, sedang melaksanakan kegiatan operasi lilin. Operasi lilin ini mulai berlaku dari tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2026. Tujuan dari operasi lilin ini tentunya untuk memberikan rasa aman dan sebagai bentuk pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam rangka libur Natal 2025 dan juga dalam rangka menyambut pergantian tahun 2026. Kemudian dalam kesempatan pagi hari ini juga tentunya saya akan memberikan beberapa himbauan dalam rangka kita menyambut nanti pergantian tahun 2026 nanti. Yang pertama, marilah kita sambut kegiatan tahun baru 2026 nanti dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu karena kenapa saya sampaikan yang berbeda, karena marilah kita memiliki rasa empati terhadap saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah bencana alam. Ada di daerah Sumatera, di daerah Jawa, dan kemarin yang terbaru saya dengar dan saya lihat terjadi di Pulau Kalimantan Selatan. Kemudian marilah kita laksanakan menyambut
tahun baru nanti dengan lebih banyak melaksanakan kegiatan beribadah ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan positif, yang mana perlu insan mesra ketahui bersama bahwa nanti pada saat pergantian tahun pemerintah Kota Parepare akan mengadakan tablik akbar yang rencana akan dihadiri oleh Ustadz berskala nasional, yaitu Ustadz Dery Sulaiman. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya memberikan himbauan yang kedua, mari sama-sama kita menjaga Kamtibmas dan selalu menjaga toleransi umat beragama. Kemudian yang ketiga, mari kita hindari penggunaan petasan, karena petasan ini merupakan bahan peledak meskipun dia low eksplosif, tetapi tentunya dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Membahayakan malah ya. Betul. Iya. Kemudian yang keempat, marilah kita dalam menyambut malam pergantian ini kita tetap tertib berlalu lintas, dalam artian tetap mengikuti aturan-aturan lalu lintas yang sudah ada, seperti menggunakan helm, melengkapi surat-surat kendaraan, bahkan kalau bisa tidak menggunakan knalpot brong. Kemudian yang kelima, marilah kita menyambut tahun baru ini dengan tidak melaksanakan pesta atau semacam kegiatan-kegiatan yang berlebihan, apalagi sampai menggunakan narkoba ataupun minuman keras. Kemudian yang keenam, mari sama-sama kita menjaga kondisivitas dan ketertiban khususnya di wilayah Kota Parepare. Mungkin itu himbauan, ada 6 himbauan kami, sehingga nanti pada saat malam pergantian tahun, situasi dan kondisi di Kota Parepare kita sama-sama bisa menikmati malam pergantian ini dengan penuh kekusukan, dengan sambil kita tentunya mohon perlindungan dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menyambut tahun 2026 nanti. Baik, Pak AKP Indra, ini kan mungkin diluruskan juga saya, karena ada masukan juga. Saya Mamang biasa menyiar dengan Pak Dimas kalau pagi. Apakah dilarang ini masyarakat ketika misalnya dia di rumah saja atau dengan tetangganya ngumpul di rumahnya, kemudian dengar musik dengan tidak terlalu keras, kemudian makan makanan, bikin kue, kerupuk dan lain sebagainya. Nah, apakah ini tidak seperti ini? Kita tidak melarang masyarakat untuk beraktivitas di luar, tapi silahkan masyarakat juga apabila memang mau mengadakan kegiatan kecil-kecilan di rumah juga diperbolehkan, mau beraktivitas di luar juga diperbolehkan. Tetapi itu lagi saya sampaikan bahwa marilah kita sedikit berempati kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Marilah kita menyambut tahun 2026 ini dengan memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, sehingga kita berharap kita selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di tahun 2026 nantinya. Jadi benar nih Pak Indra, istilahnya masa kita mau bergembira ria di tengah kesedihan saudara kita. Betul, Pak Maman, betul. Di mana nih kita sebagai manusia toleransi. Kemudian yang kedua, Pak Indra, maaf. Ini kan ada larangan petasan, kembang api dan sebagainya, tapi kemarin juga ada sempat yang bertanya, tolong disampaikan ke Polres. Larangan seperti itu, tapi yang kita lihat di jalan-jalan itu dan di Makassau misalnya itu banyak penjual petasan. Bagaimana Polres melihat itu? Tentunya kami sudah memberikan himbauan kepada masyarakat maupun para pedagang untuk tidak menjual yang namanya petasan. Tapi memang kita harus membedakan ini Pak, antara petasan dan kembang api. Itu yang kadang-kadang orang masih menyamakan. Ternyata ini berbeda. Kalau memang kembang api kita masih perbolehkan toleransi. Nah, mungkin yang selamat ini masyarakat berpikir mungkin sama ini. Petasan dan kembang api ini sama. Tapi sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, ini yang kita selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita tidak usahlah dengan berpesta yang berlebihan atau hura-hura Kami pun dari saat ini dari pihak kepolisian sudah melaksanakan kegiatan cipta kondisi dalam rangka menyambut malam pergantian tahun ini, mulai dari razia minuman keras, baik itu minuman keras yang pabrikan maupun yang tradisional seperti balok gitu kan. Kalau sini kan terkenalnya balok kan. Kemudian kami juga melaksanakan razia terkait dengan peredaran narkoba, kemudian juga terkait dengan peredaran petasan ini, Pak Maman. Pak Indra, ini kan dulu saya pernah ingat dulu ada namanya operasi senjata tajam. Apakah masih dilakukan pihak kepolisian ini? Ini kan
potensi juga sebenarnya. Masih. Jadi tadi saya sampaikan tadi Iya. kita dalam kegiatan cipta kondisi dalam rangka menyambut malam pergantian tahun ini. Tadi Iya. itu tadi saya bilang sasaran kita ada berbagai macam, Iya. baik itu petasan, narkotika, miras dan juga senjata tajam. Iya, ya. iya. Makanya saya mungkin masih ada seperti budaya di sini iya, bahwa iya. seperti kita membawa badik Iya. itu kan termasuk senjata tajam itu. Iya, 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 Nah, iya. saya harapkan kepada masyarakat yang masih sering membawa badik, saya rasa di Pare-Pare ini alhamdulillah saat ini Iya. sudah lebih aman dan Lebih lebih aman kondusif. lah ya. Jadi Iya. tidak perlulah kita membawa Iya. membawa badik sebagai bentuk perlindungan diri. Iya, cukup membawa etika saja diri. Betul, Kita Pak kan Wawan. dihormati orang ya. Iya. Seperti itu. Nah, Pak Indra, ini kan biasanya juga masyarakat mau melapor nih. Ada enggak misalnya informasi yang lebih sigap agar laporan masyarakat bisa terrealisasi? Misalnya ada suatu tempat, wah ini melanggar himbauan nih, apalagi sudah mengganggu ketentraman masyarakat. Nah, kira-kira ada enggak kemana masyarakat biasanya harus melaporkan ini agar tindakannya bisa lebih cepat, coba? Baik, terima kasih di kesempatan pagi Iya. hari ini juga Iya. melalui Radio Mesra ini saya perlu menyampaikan kepada seluruh sahabat Insan Mesra bahwa saat ini kami dari pihak kepolisian khususnya dari Polres Pare-Pare kami sudah ada namanya call center. Oh iya, iya. Call center 110. 110. Itu bebas pulsa. Iya, iya, iya. Jadi silahkan rekan-rekan Insan Iya, Mesra dimanapun berada di kota Pare-Pare ini kalau Iya. menemukan adanya suatu tindak pidana, suatu gangguan, suatu peristiwa laka lantas dan lain sebagainya bisa langsung menghubungi call center kami 110. Kemudian selain itu kami juga membuka hotline. Saya rasa semua masyarakat mungkin mengetahui para Babin Kamtibmasnya Ya, Ya, yang betul. ada di wilayahnya masing-masing. Iya, betul. Jadi Babin Kamtibmas kami sudah tergelar di semua kelurahan yang ada di Kota Pare-Pare sebanyak 22 kelurahan. Iya. Tentunya saya yakin dan percaya para insan mesra ini sudah mengetahui nomor HP dari para Babin Kamtibmas kami ini. Iya. Dan kami sudah memberikan arahan kepada seluruh personil kami apabila memang ada aduan, apabila ada informasi dari masyarakat untuk segera ditindaklanjuti. Iya, Ya. iya, iya. Jangan membiarkan masyarakat kita ini kesusahan Iya, seperti iya, itu iya, Pak Paman. iya, iya, betul. Karena agama juga menyarankan bahwa orang baik itu adalah yang mau menegur, yang Betul, menegur betul, Pak terhadap Paman. hal yang kesalahan. Baik, iya. Kita berharap ada masukan. Pertanyaan kita seputaran dengan pengamanan tahun baru saja ya. Kalau Iya, iya. yang lain-lain ini belum. Nanti kita akan buka juga dialog khusus terkait dengan hal-hal lain. Ini terkait khusus pengamanan, boleh? Iya. Silakan, Pak Mulyadi. Ya, Ya, khusus ke pengamanan Pak Dia, Ya, pengamanan, karena Pak Dia. waktu Bapak ini Ya. singkat. Singkat ya. Ya, tapi kalau untuk sekedar menyampaikan Jadi, boleh. Kami apresiasi Pak, Ya. Bapak Kapolres sudah ada di Radio Mesra. Ya, Kebetulan terima kasih, Pak. Kami kemarin audiens. Pak Mulyadi. Karena Oh, Pak saya Mulyadi, ya. ingatkan Pak KMBP. Kapolres. Ya. Siap Pak Kapolres. Iya, terima kasih Pak Kebetulan Mulyadi. Kami kemarin audiens. Oh, Untuk yes. Saya ingatkan Pak Kapolres sehingga Ya. langsung direspon. Jadi Ya. sekali lagi saya apresiasi Pak Kapolres ini. Siap. Begitulah. Lain pemimpin, lain apa namanya, lain kebijakannya, Ya. lain Baik. gayanya. Toh? Ya, silakan. Jadi selama beliau kita melihat pemusnahan penangkapan sabu-sabu Iya, di mana wilayah kita Pare-Pare dari transit iya. persinggahan, sehingga beliau kita apresiasi setinggi-tingginya. Cukup gesit ya. Yang Ya, kedua Pak siap. Kapolres, Ya. kami berharap ketika ada masyarakat yang berhubungan dengan hukum, mohonlah dibijaksanai. Kalau memang kasus-kasus yang bisa dibijaksanai, yang seperti disampaikan kemarin waktu audiens, kalaupun kasus-kasus yang memang cukup berat, ya tinggallah para penegak hukum apakah mau lanjutkan atau bagaimana. Kebetulan tahun ini Pak Kapolres menjelang tahun baru, mungkin masyarakat menginginkan untuk ketemu keluarganya. Sekiranya kalau mungkin meminta kebijakan kepada Bapak, kepada aparat penegak hukum, penyidik, sekiranya dibantu, sehingga kita berdoa semoga Pak Kapolres ini panjang umur, Amin, amin. murah rezeki, selalu sehat, Amin ya Rabbal Alamin. bisa menjadi Kapolda nantinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, sehingga apa yang dinanti-nantikan masyarakat bahwa yang namanya para penegak hukum itu teman kita, sahabat kita.
Ya. Ya. Kita tidak mau berasumsi bahwa di Parepare ini polisi itu jelek, polisi itu tidak baik. Iya, iya. Kalau ada yang bilang jelek tidak baik itu oknum, Pak Mamang, Iya, Pak iya, iya. Janggo. Iya, siap. Sehingga kami salut Bapak Kapolres ini bisa hadir, walaupun kemarin sempat kami audiens bersama teman-teman dari forum komunitas peduli bangsa. Iya. Dan itu juga penghargaan yang kami berikan kepada Pak Kasa Intel, Pak Waka, sehingga kita bisa diterima sesuai dengan jadwal di ruangan lobi Bapak Kapolres. Jadi sekali lagi Pak Kapolres, mudah-mudahan kebijakan kepada masyarakat Parepare bisa membawa berkah, mempererat tali silaturahmi, memperpanjang umur. Amin. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kadang image masyarakat ya. Bapak polisi itu juga manusia, tentu juga punya hati. Ya, jadi seperti itu tidak. Ya, tapi yang namanya hukum ya tidak bisa, Pak ya. Gimana nih Pak pandangannya Bapak ya? Baik, terima kasih Pak Mulyadi masukannya dan sarannya. Kemarin juga kami sudah bertemu dengan teman-teman termasuk Pak Mulyadi juga. Ya. Perlu kami sampaikan di sini bahwa memang saat ini kami dari pihak kepolisian kami sudah ada suatu aturan atau dasar ataupun jalur bahwa kita untuk bisa melaksanakan kegiatan restoratif justice. Ada namanya restoratif justice, yang mana itu restoratif justice itu adalah merupakan suatu penyelesaian tindak pidana atau perkara di luar proses persidangan. Itu diatur di Perpol nomor 8 tahun 2021. Dan alhamdulillah dengan dasar itu dan juga turunan-turunan undang-undang yang lain, pada saat peresmian atau disahkannya undang-undang KUHP yang baru ini yang nanti akan mulai berlaku di tahun 2026 itu juga sudah difasilitasi terkait dengan restoratif justice. Tentunya memang ada beberapa kategori atau kriteria yang bisa kita laksanakan terkait dengan restoratif justice ini. Yang pertama tentunya tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Itu salah satu unsur dari restoratif justice. Kemudian kedua, tidak berdampak konflik sosial. Kemudian yang ketiga, tidak berpotensi memecah belah bangsa. Yang keempat, tidak bersifat radikalisme dan separatisme. Yang kelima, bukan merupakan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan atau yang sering kita dengar mungkin residivis. Ya, betul. Kemudian yang terakhir, bukan tindak pidana terorisme, bukan tindak pidana keamanan negara, bukan tindak pidana korupsi, dan bukan tindak pidana terhadap nyawa seseorang. Jadi itulah 6 unsur ya untuk kita bisa melaksanakan kegiatan restoratif justice. Jadi sudah diatur. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Mulyadi, tentunya juga kita akan melihat kalau memang sudah ada seperti perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku dan unsurnya sudah masuk yang 6 tadi saya sebutkan tadi, insya Allah tentunya akan kita restorasikan justice supaya dimediasi tidak sampai ke proses persidangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Mulyadi dan rekan-rekan yang selama ini kita sudah saling sinergi, komunikasi yang baik, dan tentunya sangat-sangat membantu kami dari pihak kepolisian untuk sama-sama kita menjaga situasi keamanan di Kota Parepare. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih, dan kita juga harus paham bahwa tugas polisi itu cukup berat ya sekarang, bukan hanya penegakan hukum ternyata, tapi harus juga memediasi masyarakat untuk hal yang persuasif. Betul. Seperti itu. Iya, jadi tugasan seperti itu memang harus kita apresiasi dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alam Tahir ini Pak Kapolres. Pak Alam Tahir. Pak RW. Siap. Selamat Pak RW. Ya, silakan Pak. Pak Kapolres. Selamat pagi Pak Alam. Iya, saya dari RW Halusetasi dekat pelabuhan. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kapolres atas kehadirannya di Radio Mesra yang sama-sama kita banggakan, cintai. Begini Pak, terdepan ya Pak Alam. Kan kita melihat bahwa pengamanan di rumah-rumah ibadah pada saat Natal dan Tahun Baru itu sudah sangat maksimal yang diberikan oleh pihak kepolisian dimanapun di wilayah Indonesia. Kami mohon bahwa pada bulan Ramadan nanti masjid-masjid juga, khususnya masjid besar,
kalau bisa pada saat pelaksanaan salat tarawih juga ditempatkan para petugas, ini khusus ya masjid-masjid besar, karena itu kan biasa ada sudah disimpan tanda larangan, masih lewat saja orang. Ini bukan jamaah ya, melintas. Ya, baik. Pada saat kita beribadah kan itu agak terganggu. Ya, baik. Jadi mohon kebijakan dari Bapak untuk menempatkan para bawahannya nanti. Jangan, tidak usahlah di semua masjid karena lebih 200 masjid. Iya, besar saja masjid-masjid Indonesia. Baik. Masjid-masjid yang di pinggir jalan lah, masjid-masjid besar. Terima kasih. Pak Alam juga nanti sampaikan kepada warganya himbauan Bapak Kapolres tadi, teruskan ke warganya seperti itu, ya Pak Alam ya. Iya. Baik Pak Alam. Yang kedua Pak, mohon maaf ini. Singkat saja Pak ya. Iya singkat saja. Kenapa itu ya? Apakah memang ada batasan bagi orang yang sudah terpidana bisa mendapatkan kembali SKCK? Oh, SKCK. Maksud saya apakah pidana 5 tahun yang pernah dijalankan masih bisa mendapat, ataukah semua yang pernah tidak bisa lagi mendapatkan atau bisa dipulihkan gitu ya? Catatan kepolisian. Iya, baik. Ya. Itu aja Pak. Baik, makasih Pak Alam. Terima kasih Pak Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alam. Ya, menarik Pak pertanyaannya. Baik, saya langsung aja Pak Maman ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Alam terkait dengan saran dan masukannya tadi. Insya Allah nanti pada saat bulan suci Ramadan nanti kita akan menempatkan personil kita di beberapa masjid yang besar ya. Kalau tadi sampaikan Pak Alam memang cukup banyak kalau kita mau cover semua masjid yang ada di Parepare kurang lebih 200. Insya Allah kalau untuk masjid-masjid yang besar insya Allah kami akan menempatkan personil kami untuk dalam rangka kegiatan pengamanan khususnya mulai dari Isya sampai dengan selesainya sholat tarawih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan SKCK, perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwa SKCK ini adalah surat keterangan catatan kepolisian. Berarti dia hanya menjelaskan terkait dengan catatan seseorang apakah dia pernah berhubungan ataupun pernah terpidana. Jadi ini hak semua masyarakat yang ada di Indonesia, seluruh warga negara Indonesia untuk bisa mendapatkan SKCK. Nah, nanti di SKCK tersebut akan tercantum apakah yang bersangkutan ini pernah terpidana, pernah tersangka, berurusan dengan hukum, ataupun pernah berurusan dengan hukum. Nanti itu yang akan menjadi bahan pertimbangan dari misalkan untuk melamar pekerjaan. Nah, nanti itu kembali lagi kita kemana, ke perusahaan ataupun instansi yang akan menggunakannya. Apakah dia akan menggunakan seorang mantan terpidana atau seorang mantan tersangka, seperti itu. Karena memang di undang-undang pun diatur. Contoh kita melihat kasus korupsi, memang ada beberapa vonis mencabut hak untuk dipilih dan memilih. Tapi pada saat dia sudah selesai, dia sudah kembali ke masyarakat, dia kembali memiliki hak untuk bisa dipilih dan memilih. Itu seperti itu saya sampaikan. Berarti jadi rekam jejaknya ada, tetapi kami kembalikan kepada perusahaan atau instansi yang akan menggunakan. Jadi kalau memang instansi, contoh pendaftaran CPNS misalkan seperti itu, tidak membolehkan seorang mantan terpidana. Ya, dasarnya dari situ. Gitu. Jadi tidak menghapus Tidak menghapus. Mungkin mau memulihkan bisa digunakan. Bisa tapi digunakan. tergantung yang mau menerima. Tergantung yang perusahaan ataupun instansi yang tergantung dari perusahaannya. Kalau dia bisa setel, ini narapidana, tapi kita bisa setel ini karena kita butuh, no problem itu. Tapi ingat, mungkin ada persyaratan, tidak boleh mengulangi hal yang sama. Betul Pak Maman, Pak Dimas. Iya, baik. Waktu kita terbatas yang terakhir mungkin Pak, ini kan terkait malam tahun baru biasa ada penutupan jalan. Kemarin Bapak bilang bahwa jam 2 kita nanti rapat koordinasi. Betul. Nah, ini belum keluar ini. Kita mau tahu jalan-jalan mana saja yang ditutup. Baik, memang betul kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pengamanan dalam rangka malam pergantian tahun. Di situ melibatkan pihak dari pemerintah kota, baik itu dari Satpol PP, dari Dinas Perhubungan, kemudian dari Damkar, dari Dinas Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Kemudian juga hadir dari pihak Kodim 1405 Mall Setasi. Kemudian hadir juga Bapak Danyon Brimob, Danyon B Brimob
Brimopolda Sulsel. Kemudian hadir juga Bapak Wadandenpom 14-2 Hasanuddin. Tentunya dalam rapat itu kita membahas terkait dengan rencana-rencana kegiatan dan juga rencana-rencana pengamanan. Terkait dengan rekayasa tadi disampaikan oleh Mas Dimas, bahwa memang betul kita akan melaksanakan rekayasa lalu lintas, ya. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2025. Itu mulai dari pukul 17.00 atau tepatnya jam 5 sore. Jadi di situ memang ada beberapa penutupan, beberapa simpul jalan yang dapat diakses oleh pengguna jalan menuju ke lokasi Panteku, antara lain contoh di Jalan Mau Masepe, Jalan Mati Rotasi, Simpang 4 itu akan kita arahkan ke Jalan Bau Masepe, ya, di simpang itu. Kemudian Jalan Katamba, Jalan Pemuda juga akan kita alihkan. Kemudian di Jalan Simpang 3, Jalan Katamba dan Jalan Mati Rotasi itu akan kita lakukan penutupan. Tapi itu bersifat fleksibel. Ya, kita akan melihat tergantung dari situasi dan kondisi dari kepadatan masyarakat maupun penumpukan kendaraan. Kalau memang masih memadai, memungkinkan untuk kendaraan untuk lewat, kita akan buka tutup. Tapi itu secara garis besar seperti itu. Kemudian akan dilaksanakan penyaringan kendaraan bermuatan berat. Contohnya misalkan dari Kota Makassar menuju Sidrap atau Pindrang itu akan dialihkan ke Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian masuk ke kanan Jalan Ahmad Yani. Berikut juga yang dari arah Sidrap yang akan menuju Kota Makassar akan dialihkan dari Jalan Ahmad Yani belok ke kiri masuk ke Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Bau Masepe. Kami juga akan melihat juga situasi. Kalau memang di jalan-jalan tersebut yang sudah kita alihkan terjadi penumpukan lagi, maka untuk kendaraan-kendaraan yang berat, yang besar, tonasenya tinggi, itu kami akan melaksanakan kegiatan pembatasan. Jadi nanti di beberapa pintu masuk, baik itu di perbatasan Baru Pare, perbatasan Sidrap Pare, perbatasan Pindrang Pare akan kita hentikan. Kecuali kendaraan yang memang memuat terkait dengan sembako ataupun BBM. Dan ambulans juga mungkin. Dan ambulans. Tapi kan ambulans mobil kecil, Pak Rahman. Maksudnya mobil besar ini. Betul. Baik, jadi kalau sifatnya fleksibel. Titik fokus sendiri Pak untuk pengamanan nanti ini untuk menghindari masyarakat misalnya untuk lewat ke titik itu di mana saja nanti. Selain jadi memang lapangan. Sampai saat ini di kami memang belum ada pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan malam pergantian tahun. Tapi kami mengantisipasi ada 7 titik. 7 titik yang nanti berpotensi menimbulkan kepadatan masyarakat. Yang pertama itu di lapangan Andi Makassau. Yang kemudian yang kedua itu di mana? Panteku. Kemudian yang ketiga itu di Taman Malu Setasi. Keempat itu di Tonrange. Kelima itu di Cempai. Keenam itu di Pasar Senggol. Dan ketujuh itu di Kampung Seni kalau salah itu. Kampung Seni. Itulah 7 titik. Mungkin meluruskan Taman Mati Rotasi tadi. Ada. Taman Malu Setasi atau Taman Mati Rotasi. Luruskan aja. Iya, betul. Iya, ini kan banyak jalan yang aneh-aneh. Lidahnya agak beda soalnya. beda. Ya jelas, Pak. Yang jelas dari Kepolisian Polres Parepare itu siap berbagai hal terkait penanganan masyarakat, keamanan, lalu lintasnya, keamanannya, mengarahkannya, mengayominya, semuanya ada di situ. Jadi tinggal kita masyarakat bagaimana mematuhi aturan dengan baik dan jangan lupa melaporkan kepada kepolisian jika ada hal-hal yang berindikasi terjadi keributan dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Indra. Mungkin Pak. Pak. Ada statement closing kemarin tetap kami akan menghimbau untuk teman-teman semua, seluruh masyarakat Kota Parepare, insan mesra yang ada di Kota Parepare ini, mari kita sambut perayaan malam tahun baru nanti dengan memperbanyak kegiatan ibadah. Tentunya ini untuk semoga kita selalu diberikan perlindungan dan keselamatan di tahun 2026. Amin. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingin berpantun dulu, Pak. Silakan. Lihat bulan bersinar cerah. Cakep. Buah kelapa di dalam doa. Cakep. Selamat jalan, hati-hatilah, jangan lupa panjatkan doa. Amin. Itu cakep. Baik. Supaya rekan-rekan yang di jalan jangan lupa untuk tetap berdoa. Sehingga nanti pada saat malam pergantian tahun semua diberikan
perlindungan dan keselamatan. Amin. Ya, Ya, baik, dan terima untuk masyarakat kasih. juga ini Pak Nimas, kita tetap menerima masukannya, SMS-nya nanti kita akan teruskan ke Pak Kasat. Mungkin tidak sempat hari ini berdialog. Yang jelas Pak Kapolres membuka ruang kepada masyarakat untuk berdialog. Cuma keterbatasan, silakan SMS, nanti kami akan teruskan. Baik, Iya. terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak kehadirannya Inas, ya. Bapak Kapolres Parepare, Bapak KP Indra Waspada Yuda Ya. sudah menyempatkan diri di tengah kesibukan. Ini saja nanti beliau akan mengadakan pertemuan dengan Forkopimda untuk Ya. kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan waktu lain kesempatan pintu kami masih tetap terbuka, Pak. Betul, Ya, terima kasih. Iya. Sampai Dari di sini. rekan-rekan Radio Iya. Mesra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda